X-Trail juga, T32 juga tuh. Memang dia gak lemes seperti tuh ya, belok ya belok aja tuh, ke kanan aja dikit, meskipun sedikit ya, dia nggak mau balik. Ini mobilnya Bang Dedi T32 sama nih, tapi yang sono udah di upgrade, pokoknya dibikin lebih enteng dari bawaan pabrik, tapi baru berhasil kiri nih. Kiri udah mau lurus, yang kanan belum, itu mau dibongkar lagi. Tapi itu bukan standar, standarnya T32 ya begini gitu, set tuh begitu tuh, kanan aja tuh ya, setirnya nggak mau balik. Jadi maksudnya harus dibalikin bantu tangan sedikit, standar pabriknya begitu. Itu nanti coba kita mau usahain tuh. Kita harus tetap ada koreksi sedikit, setir dibalikin sedikit tuh, miring terus. Apalagi kecepatan di atas 40, ini tambah seret lagi. Ini kan kecepatan rendah nih, torsi masih agak full. Begitu kecepatan tinggi, dia torsinya berkurang, jadi dibikin seret nih supaya nggak ngelayang di jalan tol gitu bro. Nanti ini juga kayaknya mau dientengin lagi, coba lebih enteng dari standar pabrik gitu. Tapi yang penting intinya ya, kemarin mobil datang itu segitu, udah memang bawaannya segitu, bukan seperti Bos Hendra bilang enggak lebih seret, lebih enteng, lebih seret, enggak, aslinya memang segitu. Coba kita bikin lebih enteng dari standar pabrik. Ini sedang mencari biangnya, kenapa bisa seret, tidak loncer, tidak lemes. Apakah yang perlu dimodif supaya enteng seperti Honda kecil? Mobil Honda soalnya enteng-enteng nih. Kenapa nih hanya Nissan X-Trail T32 yang seret, bawaan pabrik seret? Kenapa? Mari kita cari. Soalnya rancangan profesor juga harus disempurnakan nih bang. Rancangan profesor tetap harus disempurnakan supaya enteng, cerot. Ada jinnya apa enggak sih teman? Coba deh nanti kalau udah mantap kita review. Kita mau upgrade lebih enteng dari bawaan pabrik. Cuma karena ini belum ketemu, berarti penyakitnya rahasia. Ini enteng semua padahal ya tuh. Kenapa bisa jadi seret? Oke lah, videonya dimatikan dulu. Nanti kalau bagus saja kita review. Oke guys, ini permasalahan setelah berpikir sambil bertapa 2 hari 2 malam nih. Akhirnya setirnya mantap, lebih lemes, lebih enteng dari standar pabrik seperti T31 lebih enteng sedikit lagi, karena T32 semuanya seret. Kita kalau belok kita balikin seret, nah padahal, dan di tol segini aja, jadi harus balikin manual. Kalau ini sekarang udah mantap. Oke ya, balik 100%, padahal kecepatan 10.
kecepatan masih 10 gitu bro. Sebentar nih ya, belok set 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 set. Ya, lari 20 dia kembali lurus 100% sampai lurus 0 derajat lagi, kembali lurus 0 derajat ya. Was nih, ntar balok patah set, apakah balik lurus, kembali lurus. Ntar apakah beloknya sudah pas? Syaratnya kecepatan 20, belok patah. Pas kecepatan 20 kita gas, harus lurus. Kalau digas nggak lurus itu masih seret. Nah ya, apakah dia balik 100%. Aduh, ini jalannya nggak ada yang kosong sih ya. Balik lurus. Terus di mana nanti di tol normal apa enggak? Kita tes, seolah-olah di tol lari sekitar 40. Apakah dia maksrot? Apakah dia bagus? Oh ya, bentar. Bentar ya. Nih, coba kita belokin sedikit. Apakah dia balik lurus? Apakah dia balik lurus? Ini kecepatan 40 balik lurus. Jadi si setir ini harus ngelawan, tertarik untuk lurus. Setirnya ketarik sama siapa? Sama ban di belakang itu. Tarik-tarikan. Ban di bawah itu tarik-tarikan. Bodi pengen lurus, bannya belok, bannya nanti dibalikin gitu. Itu mobil yang benar. Bentar ya. Karena X-Trail T32 semuanya begitu. Lurus bro, 100%. Nih belok ya, kita belokin sedikit, dia setir belok sedikit, lurus lagi, belok sedikit, lepas, lurus lagi. Pokoknya lepas tangan lurus gitu. Kecepatan 40-an, apalagi kecepatan di atas 60 gitu. Nih belok sedikit, nanti tertarik lurus, sedikit tertarik lurus ya. Jadi setirnya sudah lemes, harus lemes, karena hanya X-Trail T32 yang kaku dari bawaan pabrik. Tak jamin lebih enteng, lebih lemas dari bawaan pabrik bro. Cerot 100%. Dah, manlah cukup lama.